Once upon a time, there lived a little princess named Elsa and her sister Anna. Princess Elsa of Arendelle possessed magical powers that allowed her to control and create ice and snow. She often used it to play with Anna. But one day, Elsa accidentally injured Anna, so she was told by Grandpappy to learn to control her powers. To protect her sister from her increasingly unpredictable powers, Elsa isolated herself and ceased all contacts with Anna. Anna became lonely. Okay, class, are you familiar with the story? Apa kalian tahu cerita tersebut? But I'm sure that you all know this story because that story was from the movie Frozen. Karena cerita yang barusan diceritakan sedikit itu diambil dari film Frozen. Oke, apa sih yang mau kita pelajarin hari ini? Kenapa tadi kok nyeritain film Frozen gitu? Jadi film Frozen itu dia termasuk ke dalam jenis teks narrative text, dan ini adalah what we are going to learn today. Today we are going to learn narrative text. But before that, let's know the learning objectives atau tujuan pembelajarannya. At the end of the day, at the end of the lesson, you are expected to be able to identify the social functions of narrative text and also to identify the structures of narrative text. Jadi di akhir pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mengidentifikasi fungsi sosial dari naratif teks dan juga mengidentifikasi struktur naratif teks. Okay, now let's learn what is a narrative text. Apa sih narrative text itu? Jadi naratif teks itu adalah teks yang menceritakan sebuah cerita imajinatif atau cerita khayalan yang terjadi di masa lampau atau settingnya itu di masa lampau gitu. Jadi secara intinya gitu ya, naratif teks itu nama lainnya adalah cerita atau story. Jadi nama lain dari naratif teks adalah story atau imaginative story. Ya, yang namanya naratif teks itu semuanya sifatnya khayalan ya atau fiction. Jadi dia tidak benar-benar terjadi di dunia ini. Begitu, makanya disebut imaginative. Oke. Di mana sih kita bisa menemukan naratif teks? Ya, ternyata naratif teks itu tidak hanya ada dalam novels dan juga tidak hanya ada dalam movies. Gitu ya. Tapi naratif teks itu bisa kita temukan juga dalam music videos. Jadi bukan musiknya ya. Kalau musiknya itu beda lagi, tapi dalam music videosnya gitu ya. Jadi biasanya dalam music videos itu mereka menampilkan cerita yang untuk mendukung lagu yang dinyanyikan gitu ya. Nah, karena ada cerita, dalam cerita itu dia ada tokohnya, ada konfliknya biasanya. Nah, maka ceritanya ini termasuk ke dalam naratif teks gitu. Nah, selain itu, karena sekarang itu dunia sudah berkembang sekali ya, kalian juga bisa menemukan naratif teks tidak hanya dalam novel dan movies, juga dalam internet ya, yang bisa diakses melalui Google. Bisa juga kalian temukan dalam platform sosial media kalian seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Oke, sekarang let's learn the social functions. Kita pelajari fungsi sosialnya. Fungsi sosial yang pertama itu adalah to entertain audiences. Jadi yang pertama untuk menghibur audiensnya. Audiensnya itu tidak hanya pembaca, tapi bisa juga penonton atau pendengar gitu. Jadi tergantung media mereka menemukan naratif teks tersebut gitu ya. Nah, selain untuk entertain, bisa juga untuk teach moral values through a story. Jadi setiap cerita, setiap naratif teks yang kalian tonton, yang kalian baca, itu pasti mengandung moral value atau pesan moral. Contohnya seperti kalau kalian suka menonton Korean drama, pasti dalam Korean drama itu ada pesan yang mau disampaikan oleh penulis dramanya kepada para penontonnya.
gitu kan. Pasti kalian ketika nonton drama ini ada deh sesuatu yang bisa kalian pelajari, gitu kan. Contohnya dari drama apa ya, misalnya dari drama Goblin gitu ya, pasti banyak yang bisa kalian pelajari gitu ya. Contohnya adalah ya kalian bisa tahu sendiri lah ya. Okay, next let's learn the types of narrative text. Di sini ada 5 tipe naratif teks, tapi sebenarnya ada banyak yang lainnya gitu ya. Tapi ini adalah yang paling sering dibahas. Yang pertama ada folktale, bisa juga disebut folklore. Folktale atau folklore ini adalah cerita rakyat. Cerita rakyat ini kalau yang dalam folktale dia ini biasanya diceritakan secara turun-temurun dari mulut ke mulut gitu ya. Misal dari nenek ke ibu kalian, lalu dari ibu kalian kepada kalian gitu. Nah, ciri-ciri folktale ini biasanya dia tidak mempunyai latar tempat yang spesifik ataupun latar waktu yang spesifik. Contohnya seperti cerita bawang merah bawang putih. Kita tidak tahu kan itu terjadinya di mana ya, ataupun kapan terjadinya gitu. Nah, selain itu juga contohnya adalah Timun Mas gitu. Lalu kalau myth ini dia salah satu folktale atau folklore, tapi dia ini biasanya berhubungan dengan atau terjadinya itu sangat lampau gitu, sangat sebelum sejarah itu ada gitu. Contohnya misal dia berhubungan dengan asal mula terbentuknya dunia ini gitu, atau asal mula terciptanya manusia, atau bisa juga dengan fenomena alam, misal asal mula aurora, asal mula terjadinya hujan atau terjadinya angin topan dan lain-lain. Itu masuk ke myth atau mitos. Juga yang berhubungan dengan dewa ya, seperti Thor, Hercules dan lain-lain, itu masuknya ke myth. Sedangkan kalau legend ini lebih kepada tempat atau tokoh yang bersejarah gitu. Jadi tempatnya itu masih ada di dunia ini. Misal seperti Candi Borobudur, Prambanan, lalu Danau Toba, Tangkuban Perahu dan lain-lain gitu. Atau bisa juga terkait tokoh yang bersejarah, tapi tetap sifatnya dia fiksional atau tidak nyata gitu ya, seperti Gatot Kaca, lalu seperti Arjuna gitu ya, seperti itu. Lalu kalau fairy tale ini dia bersangkutan dengan makhluk-makhluk mitos, makhluk-makhluk gaib lah gitu istilahnya, seperti misal ada peri, ada goblin gitu-gitu ya. Ada kurcaci dan lain-lain tuh. Lalu yang selanjutnya adalah fable. Fable ini berarti cerita yang tokoh utamanya adalah hewan, contohnya si kancil gitu ya. Lalu contohnya rabbit and tortoise gitu, dan lain-lain banyak. Lalu selain yang kelima ini ada juga tipe naratif lain yang sekarang sudah berkembang, contohnya seperti science fiction, slice of life, romance, horror gitu ya, dan lain-lain banyak gitu. Jadi tipe dari naratif teks tidak hanya 5 ini saja, tapi sudah sangat bervariasi sekarang. Okay, next let's learn the generic structures of narrative text atau struktur dari naratif teks. Struktur dari naratif teks ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama adalah orientation, lalu complication, dan yang terakhir adalah resolution. Di dalam orientation, dia memberikan atau dia memperkenalkan tokoh-tokoh dan juga dia memperkenalkan latar tempat dan latar waktu terjadinya cerita tersebut. Gitu. Lalu pada complication ini kita sudah masuk ke dalam masalah atau ke dalam konflik dari cerita. Gitu ya. Jadi di dalam naratif teks itu pasti ada konflik atau pasti ada masalahnya. Gitu ya. Kalau tidak ada konflik atau tidak ada masalah, pasti kita bosan kan bacanya. Maka tidak ada lesson yang bisa kita ambil, moral value yang bisa kita ambil. Maka harus ada konflik atau masalah. Nah, tempat terjadinya konflik ini berada dalam complication. Juga
cara-cara si tokohnya ini menyelesaikan konflik tersebut, ya, itu adanya di dalam complication. Lalu yang terakhir adalah resolution atau hasil akhir, gitu ya. Bagaimana konflik ini diakhiri, gitu. Apakah ceritanya ini berakhir dengan bahagia? Apakah ceritanya ini berakhir dengan tidak bahagia atau dengan buruk, gitu ya. Jadi hal yang terjadi setelah si konflik ini selesai, gitu. Biasanya kan kalau misalnya bahasa Inggris resolutionnya itu and then they lived happily ever after, gitu misalnya ya. Oke, itu untuk yang resolution. Jadi perlu diingat 3 ini. Orientation itu berarti dia pengenalan, ya, pengenalan karakter, pengenalan tempat, pengenalan waktu. Lalu kalau complication, ya, komplikasi gitu, berarti di situ ada konflik, ada masalah, gitu. Lalu resolution, solusi. Nah, jadi apa sih yang terjadi setelah masalahnya selesai, gitu. Akhirnya tuh bagaimana sih, gitu. Kadang di resolution ini, kadang setelah resolution juga ada koda. Koda ini dia menuliskan pesan moralnya secara eksplisit, gitu. Jadi kan pesan moral ini dari cerita naratif teks itu bisa kalian ambil secara implisit maupun eksplisit. Kalau implisit berarti kalian menangkap sendiri dari cerita yang ada, tapi kalau eksplisit berarti sudah dituliskan oleh penulis cerita di bagian koda. Nah, kode ini tempatnya di setelah resolution, berarti paling bawah, paling akhir, gitu ya. Dan kode ini sifatnya tidak wajib, jadi kadang ada, kadang tidak, gitu. Alright, that's all for our lesson today. Here are the things that you have to do. Ini adalah hal-hal yang harus kalian lakukan setelah pembelajaran hari ini. Jadi, setelah kalian menonton video ini, silakan langsung subscribe channel saya ini, ya, agar nanti ketika saya mengupload, ya, mengunggah video baru, video pembelajaran yang baru, kalian bisa mendapatkan notifikasinya, gitu. Jadi kalian tidak tertinggal, gitu ya. Jadi itu tujuannya. Tolong di subscribe. Setelah kalian subscribe, lalu kalian screenshot sebagai bukti kalau kalian sudah subscribe, begitu. Nanti hasil dari screenshotnya itu kalian submit, ya, kalian unggah di Google Form yang linknya saya berikan di Google Classroom. Ya, jadi cek Google Classroom kalian, di situ ada 2 link. Link yang pertama itu adalah link untuk YouTube ini, dan link yang kedua itu adalah link Google Form. Di Google Form itu ada jurnal pembelajaran hari ini. Ya, jadi apa yang kalian pelajari hari ini beserta tugasnya di situ ada di Google Form. Nah, kalian upload screenshot bukti kalau kalian sudah subscribe di Google Form itu. Oke, semoga mengerti ya. Kalau misalnya ada yang masih dibingungin, silakan bisa langsung chat melalui grup WhatsApp kelas kalian masing-masing. Okay, that's all for today. Thank you for watching and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.